Yang membuat gol ini semakin kuat secara nilai estetika adalah prosesnya. Matteo tidak mempersiapkan diri terlalu lama, tidak menunggu bola ideal, dan tidak mencari sudut aman. Ia membaca situasi dalam sepersekian detik dan langsung mengeksekusi keputusan paling sulit. Dalam dunia penilaian gol indah, sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan keajaiban tanpa perlu panggung besar. Tidak selalu di stadion megah, tidak selalu di hadapan puluhan ribu penonton, dan tidak selalu lewat nama-nama yang sudah mendunia. Kadang, keajaiban itu lahir begitu saja, di lapangan sederhana, dalam permainan anak-anak, ketika semua orang sama sekali tidak sedang menunggu sesuatu yang luar biasa. Hari itu, permainan berjalan normal, riuh oleh tawa dan teriakan kecil khas anak-anak. Matteo Messi berlari seperti biasa, bercampur dengan pemain lain seusianya, tanpa sorotan khusus, tanpa beban apapun. Ia hanya seorang anak yang mengejar bola, menikmati permainan, dan membiarkan instingnya bekerja secara alami. Tidak ada yang menyangka, beberapa detik kemudian, sebuah momen yang tak masuk akal akan tercipta. Bola datang melambung dari arah yang sulit. Posisi bola berada sedikit di belakang tubuh Matteo, sebuah situasi yang bahkan kerap menyulitkan pemain profesional. Keputusan yang lahir bukan dari perhitungan panjang, melainkan dari naluri murni. Dalam sepersekian detik, tubuhnya berputar. Matanya tetap mengunci bola, kakinya terangkat. Tubuh kecil itu melayang, dan sebuah tendangan salto tercipta dengan begitu alami. Seolah-olah gerakan itu sudah tertanam lama di dalam dirinya. Tidak kaku, tidak ragu, tidak dipaksakan. Hanya satu gerakan bersih yang menyatu dengan momentum bola. Tendangan itu mengenai bola dengan sempurna. Arah tembakannya tajam, cepat, dan sulit dijangkau. Kiper yang berdiri di depan gawang hanya bisa bereaksi terlambat. Bukan karena lengah, melainkan karena sama sekali tidak menyangka akan ada percobaan seperti itu. Bola meluncur masuk ke gawang dan jaring pun bergoyang. Sesaat setelah gol itu terjadi, suasana di sekitar lapangan berubah. Ada jeda hening yang aneh, seolah semua orang membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa orang tersenyum tak percaya, sebagian lainnya menggelengkan kepala, dan ada pula yang spontan tertawa karena kagum. Gol itu bukan sekedar indah, melainkan terasa liar, ajaib, dan di luar nalar untuk ukuran seorang anak. Matteo mendarat dengan tenang. Ia bangkit tanpa ekspresi berlebihan, tanpa selebrasi yang mencari perhatian. Hanya ada senyum kecil di wajahnya sebelum ia kembali berlari ke tengah lapangan, siap melanjutkan permainan. Sikapnya begitu sederhana, seolah tendangan salto barusan hanyalah bagian biasa dari sepak bola. Di momen itulah, banyak orang mulai menyadari bahwa keajaiban ini tidak berdiri sendiri. Bukan hanya soal golnya, tetapi cara Matteo membaca situasi, keberaniannya mengambil risiko, dan ketenangannya setelah mencetak gol. Semua itu terasa begitu alami, begitu mengalir, dan terasa akrab bagi siapapun yang pernah menyaksikan keindahan sepak bola sejati. Gol salto Matteo Messi bukan tentang membandingkannya dengan sang ayah, bukan tentang beban nama besar, dan bukan pula tentang tuntutan masa depan. Gol itu adalah potret murni dari kecintaan pada permainan ketika seorang anak mengikuti instingnya tanpa takut salah, tanpa memikirkan sorotan, dan tanpa memikirkan siapa dirinya. Dan mungkin bertahun-tahun dari sekarang, orang-orang akan mengingat satu momen kecil ini dan berkata bahwa semuanya berawal dari sebuah tendangan salto sederhana. Tendangan yang lahir dari naluri, keberanian, dan cinta murni pada permainan bernama sepak bola. Gol itu kini bukan lagi sekedar momen viral di kalangan pecinta sepak bola usia muda. Banyak yang mulai berbisik, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa gol salto Matteo Messi ini berpeluang masuk radar Puskás Award.
sebuah penghargaan yang hanya diberikan untuk gol paling indah, paling kreatif, dan paling luar biasa dalam 1 tahun kalender sepak bola. Jika kita bicara soal kriteria Puskás Award, gol Matteo memenuhi hampir semuanya. Ada unsur spontanitas, tingkat kesulitan yang tinggi, keberanian mengambil risiko, serta eksekusi yang bersih tanpa bantuan apapun alias insting. Tendangan salto dari posisi bola yang berada di belakang tubuh bukan teknik biasa, apalagi dilakukan oleh seorang anak. Justru disitulah letak keistimewaannya. Gol ini lahir tanpa rekayasa, tanpa skenario, dan tanpa tekanan untuk terlihat hebat. Yang membuat gol ini semakin kuat secara nilai estetika adalah prosesnya. Matteo tidak mempersiapkan diri terlalu lama, tidak menunggu bola ideal, dan tidak mencari sudut aman. Ia membaca situasi dalam sepersekian detik dan langsung mengeksekusi keputusan paling sulit. Dalam dunia penilaian gol indah, aspek inilah yang paling mahal. Keberanian untuk memilih opsi paling berisiko dan mengeksekusinya dengan sempurna. Fakta bahwa gol itu tetap terjadi membuatnya memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Selain itu, reaksi setelah gol juga menjadi bagian dari cerita yang memperkuat kesan Puskás. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada gestur mencari sorotan. Matteo hanya bangkit dan kembali bermain. Sikap ini memperlihatkan bahwa gol tersebut bukan hasil pamer, melainkan ekspresi alami dari kecintaan pada sepak bola. Dalam banyak kasus Puskás Award sebelumnya, justru momen-momen seperti inilah yang paling membekas. Tentu, masih terlalu dini untuk memastikan apapun. Banyak faktor yang akan menentukan, mulai dari regulasi, kategori usia, hingga pengakuan resmi dalam kompetisi. Namun satu hal yang sulit dibantah, secara kualitas murni, keindahan dan keberanian, gol ini sudah berada di level Puskás. Jika suatu hari nanti gol ini benar-benar masuk nominasi, dunia mungkin akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa keajaiban itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari satu momen kecil di lapangan sederhana ketika seorang anak mengikuti instingnya dan menciptakan sesuatu yang bahkan orang dewasa pun jarang mampu melakukannya. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.